Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan birrahmah bi anwa'i adatil mukhtalifah walidzalika aujaba alaina al-ukhuwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudaraku kerabat da'iyah sebangsa Indonesia yang insya Allah aman, damai, sentosa, semoga menjadi penghuni syurga. Amin Allahumma amin. Syahdunya di dunia, pemuda berkarya, bersaing sehatnya sungguh luar biasa. Bersaing sehatnya sungguh bahagia. Saudaraku yang dirahmati Allah, pahlawan Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah berkata, mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu harus semangat menghidupkan silaturahim. Pernyataan tersebut, saudara, belakangan ini hampir terkikis karena yang satu sok agamis, yang satunya sok paling kritis. Padahal Indonesia, apalagi agama kita Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme, di mana keberagaman budaya yang akan menjadikan kehidupan kita lebih banyak berwarna dalam kebinekaan Indonesia ini. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul menjaga toleransi dalam lingkup keberagaman sebagai bukti persatuan. Saudaraku, Christian Wolff, mantan presiden Jerman, saat berkunjung ke Indonesia pernah berkata, kami terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai suku dan agama, bisa hidup bersama dengan bebas memilih agama dan bebas berpendapat. Tapi sangat disayangkan saudara, kekaguman dunia internasional tidak lagi terjaga saat ini karena sangat banyak motif perbuatan yang menjadi penyebab hilangnya nilai toleran. Sehingga antar suku saling diadu, bahkan antar agama saling menghina. Tak cukup di situ, bahkan satu budaya saling merebut hingga saling ribut. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, bagaimana peran kita dalam menjaga persatuan melalui dakwah damai? Sahabat, mari kita ulas pembahasan ini satu persatu. Setuju? Yang pertama, persatuan adalah proses menyatukan, menciptakan kekuatan bersama yang mampu mengatasi tantangan bangsa. Rakyat Timur-Timur terlantar, rakyat Jawa harus menjadi laskar. Yang awam buntu akan ilmu, yang faham harus membantu. Jika ada yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, tentu tidak boleh langsung dikatakan sesat jika memiliki ibarat yang kuat. Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat. Mau tahu tidak pendapatnya? Mau tahu banget apa banget?
Pendapatnya ialah al-ittifaqu fil ittihad, bersatu dalam kebersamaan. Dan jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka apa sahabat? Maka sikap yang harus diambil ialah al-ikhtilafu fil ittihad, yakni bersatu dalam perbedaan. Lalu yang kedua, bagaimana peran kita dalam menjaga persatuan? Hal yang harus diperankan tidak lain ialah ilmu dan akhlak. Kualitas ilmu kita harus mencapai standar 3S. Apa itu 3S? Sahabat tahu apa itu 3S? 3S ialah salaf, sanad, dan sholih. Salaf artinya ilmu kita merujuk pada manhaj tabi'in, sahabat sampai Nabi Muhammad. Lalu sanad harus memiliki guru. Dan yang terakhir ialah sholih, kita harus menerapkan ilmu ini. Sahabat di sini sudah 3S semua? Sudah 3S semua apa belum? 3S lo ya, bukan 3is. Nanti dimaknai 3is, 3 istri. Itu yang senyum-senyum, pengen punya 3 istri. Tapi kalau dewan juri insya Allah setia nggih. Alhamdulillah. Dan yang terakhir yang harus kita bahas, bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan persatuan? Strateginya ialah yang pertama, al-ittihad fi takrim wa ta'zim, bersatu menghormati perbedaan suku dan agama. Dan yang kedua, dengan al-ittihad fi ta'ammuli wal musyarakah, bekerja sama dan gotong royong. Dan yang tak kalah penting, strateginya ialah al-ittihad fi ta'atil hukmi wal qanun, bersatu menaati aturan hukum. Kalau yang suka membawa nama Tuhan untuk menentang jurisprudensi hukum, jelas itu bukan karakter generasi bangsa. Yang suka mengkafir-kafirkan, apakah itu karakter generasi bangsa? Bukan lo ya. Al-Quran berpesan, bagaimanapun kondisi dan masalahnya harus diselesaikan dengan damai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Shadaqallahul azim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan mewujudkan kedamaian di antara manusia. Al-Ayah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 224. Dari ayat ini marilah kita bersikap damai, karena hal tersebut selaras dengan cara bersikap orang Islam. Tawassud yang artinya moderat, tasammuh toleransi, tawazun seimbang, dan ta'adul bersikap objektif. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut merupakan bukti rasa cinta kita kepada tanah air. Sebab hubbul watan minal
iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Islam mengajarkan kita damai tanpa ramai, dan Islam mengajarkan toleransi tanpa gengsi. Dengan indahnya persaudaraan inilah akan mencegah kecurigaan, mewujudkan keterikatan moral, serta menjaga kesetiaan, terpeliharanya keharmonisan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.